Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Tujuan pembelajaran kali ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat mendorong untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis runtuhnya dinasti Umayyah, membuktikan proses berdirinya dinasti Abbasiyah, dan membuat silsilah khalifah dinasti Abbasiyah dengan jelas dan benar, yang berkaitan dengan rasa ingin tahu, pantang menyerah, serta bekerja sama. Pembahasan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah ini memiliki 3 subbab. Yang pertama, runtuhnya dinasti Umayyah. Yang kedua, proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga, silsilah khalifah dinasti Abbasiyah. Kita akan memasuki runtuhnya dinasti Umayyah. Kejayaan dinasti Umayyah berlangsung kurang lebih 90 tahun. Akan tetapi, pada akhirnya mengalami masa-masa kemunduran dan mengalami kehancuran. Kemunduran dinasti Umayyah ini diawali dengan melemahnya sistem politik dan pemerintahan. Selain itu, kemunduran diakibatkan berbagai tekanan dari luar, yaitu pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah. Setelah pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kebanyakan Khalifah Bani Umayyah ini sangat lemah dan tidak dapat mengontrol pemerintahan dan keamanan. Di kalangan keluarga internal Khalifah sendiri banyak terjadi perselisihan yang disebabkan perebutan kekuasaan mengenai siapa calon yang akan menduduki Khalifah berikutnya. Penyebab mundurnya dinasti Umayyah ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu figur Khalifah yang lemah. Terjadi pada pemerintahan Yazid bin Abdul Malik, merupakan pemimpin ke-9 dari 14 pemimpin di dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan ini hanya menghabiskan waktu untuk berfoya-foya dan mengabaikan urusan negara. Yang kedua yaitu pemerintahan yang korup, di mana sistem pemerintahan yang dianut dalam pemerintahan pada masa dinasti Umayyah ini adalah monarki atau sistem pemerintahan turun-temurun yang telah menyalahi pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga yaitu perebutan kekuasaan. Terjadi dalam anggota keluarga dinasti Umayyah pada masa Marwan bin Hakam yang ingin menjabat sebagai khalifah. Dan yang keempat yaitu muncul gerakan pemberontakan, di mana para khalifah yang lemah ini sistem pemerintahan berada dalam keadaan yang kacau. Kemudian para pejabat hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan berfoya-foya yang mengakibatkan banyak pemberontakan, bahkan serangan dari kelompok Abu Muslim Al-Khurasani dan Abu Abbas Asy-Syafa. Dan yang terakhir, pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Kemudian kita akan membahas faktor pendukung terbentuknya dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah ini mengalami faktor pendukung. Yang pertama, perpecahan internal keluarga, di mana perpecahan internal keluarga ini dinasti Umayyah dan kisruh politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. Ini dilakukan oleh kelompok Mawali dan kelompok Dahak bin Haish As-Saibani dan kelompok Syiah. Yang ketiga yaitu perpecahan kelompok suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Yang keempat yaitu kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap kewarganegaraan yang baik. Dan yang terakhir, wafatnya Khalifah terakhir dinasti Umayyah atau Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai Khalifah terakhir dinasti Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, tepatnya di Irak pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah.
Ini ada dua penyebab latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama, terjadinya kekacauan dalam kehidupan dinasti Umayyah. Yang kedua, kekecewaan yang menumpuk dan bersatu akibat kekeliruan dan kesalahan pemerintahan Umayyah. Kemudian kita akan beralih ke proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Pada tahun 750 Masehi menjadi keruntuhan dinasti Umayyah. Hal ini sekaligus menjadi awal berdirinya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Abdullah Ash-Shafah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib menjadi khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Nama dinasti Abbasiyah ini diambil dari Abbas karena mereka itu memiliki keturunan dari Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah ini berlangsung dalam masa yang cukup lama, jadi sekitar tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Kemudian babak ketiga dalam drama besar politik Islam itu ditandai dengan berdirinya dinasti Abbasiyah ini. Lembar sejarah dari proses berdirinya dinasti Abbasiyah ini tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah atau sebagai sepupu Rasulullah SAW. Ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi Ali bin Abdullah itu melakukan propaganda anti dinasti Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menanamkan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah itu wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Kemudian kita beralih ke hal-hal yang dilakukan dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu mengajak kelompok lain untuk bergabung meruntuhkan dinasti Umayyah. Ada 4 kelompok, yaitu kelompok Muslim non-Arab atau golongan Mawali, kemudian kelompok Syiah dan Mawarij, kemudian kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak yang merasa sakit hati atas status istimewa warga Suriah, kemudian kelompok Muslim yang soleh, Arab maupun non-Arab, yang memandang keluarga dinasti Umayyah itu telah bergaya hidup mewah dan jauh dari gaya hidup Islami. Kemudian yang kedua melakukan propaganda dengan tujuan bahwa menggulingkan kekuasaan pemerintahan dinasti Umayyah ini merupakan perintah agama. Yang ketiga yaitu mengusung nama Bani Hashim atau di sini tidak mengusung nama Bani Abbas tetapi mengusung nama Bani Hashim. Mereka mengatakan bahwa khalifah merupakan hak keluarga Nabi. Selanjutnya yaitu proses terbentuknya dinasti Abbasiyah ini ada 3. Yang pertama yaitu membentuk gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah ini dipelopori oleh 3 tokoh. Yang pertama Muhammad Al-Abbas atau biasanya sering disebut dengan Abu Abbas Ash-Shafah sebagai pendiri dinasti Abbasiyah. Yang kedua Ibrahim Al-Imam dan yang ketiga Abu Muslim Al-Khurasani. Di mana Abu Muslim Al-Khurasani ini merupakan propagandis yang paling sukses dan terkenal. Yang kedua yaitu politik bersahabat. Politik bersahabat ini turunan Nabi Abbas tidak pernah memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Bani Umayyah. Yang ketiga yaitu Khurasan sebagai pusat gerakan. Dalam mendirikan dinasti Abbasiyah, dalam memulihkan pemerintahannya ini ada 3 kota sebagai pusat kegiatan untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu Al-Humaimah atau sebagai pusat perencanaan organisasi. Yang kedua yaitu Kufah, kota penghubung, dan yang ketiga adalah Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Selanjutnya yaitu silsilah khalifah dinasti Abbasiyah. Ada 4 masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu masa Abbasiyah pertama. Di sini masa pengaruh Persia pertama. Masa ini berlangsung sejak lahirnya Daulah Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai wafatnya Khalifah Al-Wastiq 232 Hijriah atau 847 Masehi atau sering disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua yaitu masa Abbasiyah kedua.
Masa ini dimulai sejak Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwaihiliyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi atau disebut dengan masa pengaruh Turki pertama. Yang ketiga yaitu masa Abbasiyah ketiga, ditandai dengan berdirinya Daulah Buwailiyah tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya Bani Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode ini disebut dengan pengaruh Persia kedua. Dan yang keempat, masa Abbasiyah keempat, yaitu masuknya Bani Saljuk ke kota Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi hingga jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah Hulaguhan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa ini disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Sejak saat itu pusat kekuasaan Islam berpindah ke Kairo. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.